saya ingin mengajak pemerintah juga, kita ayo duduk sini. Bang Usman juga kangen dengan Pak Nova ngobrol kan? Sangat demokrasi, sangat demokrasi, sangat demokrasi oleh Hayden Lohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita udah ngobrol banyak sama, sekarang sudah ada Bang Usman Lamrin. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol Bang. Jadi keadaan negeri ini asik. Jadi gimana sih Aceh hari ini? Dan khusus saya panggil Bang Usman, manggilnya Bang Usman aja ya. Karena Pak dosen yang tahu Bang kan. Tapi hari ini lebih muda beliau daripada saya. Jadi Bang Usman apa kabar? Baik. Baik ya, ini basa-basi aja Bang. Yeah. Padahal kita udah ngobrol sebelumnya. Yeah. Jadi langsung ke poin yang lagi hot-hotnya, pejabat tidak pro pada rakyat miskin. Ini ada termasuk umum kan? Rakyat Aceh apa? Pejabat Aceh tak peduli pada rakyat miskin. Tak peduli pada rakyat miskin. Jadi statement itu kok bisa keluar tuh Bang? Jadi sebenarnya awalnya saya buat status di Facebook. Oke. Status ini dari semangat apa? Ada bentuk kekecewaan saya kepada pemerintah Aceh. Kekecewaan ini kan dilandasi masa sih 3 tahun beruntun kita dinobatkan sebagai daerah termiskin. Oke. Kemudian padahal kalau kita lihat dari estimasi anggaran itu sangat besar, tapi kok masih ada yang miskin? Triliunan ya? Triliunan, dengan anggaran yang triliunan, kemudian masih dinobatkan Aceh itu adalah daerah termiskin di Sumatera. Ini kan sebuah keprihatinan kita yang luar biasa. Dana begitu besar, dan dana itu kan dana dari darah dan air mata masyarakat Aceh. Yang seharusnya kemudian pemerintah Aceh itu harus malu kepada rakyat Aceh, khususnya kepada masyarakat miskin. Oke. Jadi sekarang gini, kenapa pro-nya, di sebelah mana yang tidak pro-nya kepada rakyat miskin? Ya, dilihat dari implementasi program. Oke. Implementasi program dari apa? Pemerintah itu kan sudah menjalankan dan sudah melaksanakan berbagai program. Dan program itu dibuat dari RPJM. Yang kemudian ada salah satu yang janji politik yang kemudian itu dituangkan dalam RPJM yang seharusnya itu diimplementasikan, itu rumah duafa. Rumah duafa. Nah, tapi sampai hari ini kan tidak ada, 4 tahun. Dihapus ya kalau nggak salah. Iya, anggarannya dihapus ya? Anggarannya dihapus, ditiadakan. Ditiadakan ya? Padahal kalau dibuat per tahun 5.000 atau 6.000, kalau dihitung 5 tahun kan 30.000 juga. Oke. Sepertinya pemerintah Aceh itu memanfaatkan masyarakat miskin pada saat pilkada aja. Ya. Tapi kemudian setelah pilkada, ya biarlah dia seperti itu. Jadi pada akhirnya ya kita seperti ini terus. Kalau kita lihat dalam implementasi berbagai program, memang program-program yang dibuat itu fokusnya pada infrastruktur. Tapi kemudian dalam berbagai proyek infrastruktur itu belum berdampak besar pada masyarakat miskin. Artinya membuka akses, jalan bagus. Tapi nggak ada produksinya, kan sama juga. Nah, seharusnya jalan bagus, tapi kemudian ada optimalisasi produksi itu harus ada ikut campur pemerintah. Sumber daya alam Aceh itu kan sangat besar, ya. Tidak hanya di sektor migas atau batu bara, tapi kemudian di sektor pertanian, misalnya pertanian kopi, cengkeh, kemudian coklat, nilam, dan sektor pangan yang lain. Itu seharusnya kan butuh sentuhan pemerintah. Artinya masyarakat Aceh itu, khususnya petani itu jangan dibiarkan begitu saja. Hari ini kan kopi, penghasil produk kopi. Tapi kemudian label kopi itu kan bukan milik kita, tapi milik Medan. Karena apa? Diolah di Medan, diekspor keluar. Nama kita kan tidak ada.
Itu jadi persoalan. Kemudian harganya pun yang memainkan harga bukan kita, tapi Orang luar daerah. Orang luar daerah. Artinya yang menikmati hasil itu bukan petani kita, tapi orang luar. Ini juga jadi persoalan. Bukan memang karena pemerintah lagi fokus terhadap melawan COVID ini. COVID ini kan baru menjelang 2 tahun. Jadi mungkin mereka fokus ke situ, Bang. Vaksin. Sebelumnya ada gebrakan masker. Ya kan? Itu pun tidak dilakukan apa-apa. COVID turun kan turun dengan sendirinya dia. Bukan karena kebijakan pemerintah daerah, tapi turun dengan sendirinya. Uangnya habis di situ semua mungkin? Nggak habis juga. Masa banyak silvanya? Kan persoalannya itu. Oke. Tapi nggak, kita lihat misalnya contoh, misalnya kita lihat Pak Gubernur kita. Di sosial media, sebelum misalnya beliau kena COVID aja kerja loh, Pak. Tapi apa yang kerjain itu menurut Bang Usman? Yang namanya birokrasi itu ya sebenarnya kalau malam itu, kalau tata kelola pemerintahan baik, birokrasi baik, ya kan? Nggak perlu kerja malam sebenarnya, ya. Kalau itu kalau kita lihat birokrasinya baik, tapi kalau kemudian hari ini bekerja pagi, siang, dan sore, malah malam lebih pagi lagi, tapi tidak berefek apapun dalam penyerapan anggaran, dalam implementasi program, dalam berbagai tender yang seharusnya hari ini penyerapannya bukan 8%, tapi di atas 8%. Sudah bulan Juli. Artinya ke depan sudah Agustus. Artinya kan penyerapannya sudah 50%. Ya kan 50%. Tapi hari ini kan baru 8%. Jadi ini bisa sampai nanti silva bukan lagi 4 triliun, nanti bisa sampai 6 triliun. 6 atau 8 ya? Nah, ini artinya ada tidak beres. Yang tidak beres itu di birokrasinya. Di birokrasinya. Kenapa? Karena birokrasi itu bukan melayani masyarakat, tapi melayani penguasa. Oke. Jadi ibarat seperti ini, birokrasi ini kan, ibaratnya seperti ini. Kalau masa penjajahan, ya, kan yang mengendalikan birokrasi itu kan Belanda. Para kaum bangsawan ini kan bukan mengabdi kepada rakyat, tapi dia mengabdi kepada Belandanya. Kan itu. Kondisinya hari ini kan seperti itu. Oh, kita ada Belanda-Belandanya juga nih, berarti. Coba lihat sekarang. Kan itu yang jadi persoalannya. Artinya apa? Persoalan yang substansi hari ini seharusnya mereka itu melayani kita, melayani rakyat. Tapi hari ini kita melayani mereka. Jadi kita berjuang untuk mereka nih. Kita berjuang untuk diri kita sendiri, kan kemudian berjuang untuk mereka. Seharusnya mereka berjuang untuk kita. Seharusnya mereka dengan anggaran yang besar, ya kan, dengan gagasan yang besar, diimplementasikan untuk kepentingan pembangunan Aceh dan rakyat Aceh. Oh, nggak sekarang gini, Pak. Yang perlu nyata, kerja nyata untuk rakyat, misalnya selain rumah doa apa ya, misalnya selain rumah doa apa, memang efek dari rumah doa apa bisa menurunkan angka kemiskinan. Tapi selain itu, apa yang seharusnya mereka lakukan? Sektorial ya hari ini yang kita berhadapan dengan masyarakat miskin itu kan petani dan nelayan. Kalau petani itu kan ya salah satunya misalnya petani gabah. Petani gabah pun yang membeli gabah itu kan orang Medan. Ya, tidak ada ikut campur pemerintah. Itu baru produksinya. Tapi kemudian selain itu ada persoalan lain, misalnya apa di sektor perikanan. Hasil ikan kita ini kan melimpah. Ya, hasil ikan coba lihat di Lampulo itu kan sangat melimpah. Tapi kemudian dibeli oleh para agen, ya kan? Dengan harga yang di bawah miring ya, harga miring. Harga yang miring. Artinya kan ada yang dirugikan di situ. Kemudian dibawa ke Medan. Tapi kemudian diolah, dan bawa lagi kita ke sini dengan harga yang di atas rata-rata. Ini jadi masalah sebenarnya. Kenapa itu nggak disentuh? Sektorial itu. Artinya dengan disentuh itu, ya, pasti akan ada peningkatan daya beli masyarakat. Artinya hasil panen mereka itu dibeli oleh pemerintah Aceh. Itu yang tidak ada, sehingga misalnya seperti kawasan ekonomi khusus
Kan tujuannya kan itu, semua hasil produksi pertanian dan sebagainya, sumber daya alam yang ada di Aceh kan diproduksi melalui kawasan ekonomi khusus, yang kemudian diekspor keluar. Tapi itu kan tidak berjalan dengan baik. Bukan tidak berjalan dengan baik, memang belum berjalan. Belum berjalan sama sekali. Ya. Biarpun kemudian ya berjalan tetap, tapi ada banyak persoalan kan. Jadi sebenarnya kan gini Bang, problemnya mereka tidak bergerak ke situ, apa dasar problemnya itu? Dasar problemnya adalah pertama kan kita di perencanaan. Perencanaan anggaran ini kan seharusnya sama-sama melibatkan pemerintahan. Salah satunya adalah mitranya DPRA. Biarpun kemudian ada musrembang dan sebagainya kan, itu kan. Tapi kemudian musrembang itu tidak semua hasil musrembang itu masuk ke dalam anggaran. Ya, ada politik anggaran. Ada politik anggaran. Nah, di situ jadi persoalan. Kemudian terlalu otoritas dalam pembahasan anggaran ini seakan-akan ini hanya bertanggung jawab adalah pemerintah sendiri, padahal kan ada legislatif. Nah, cuma persoalannya stigma yang terbangun sekarang di pemerintahan kita menganggap bahwa DPRD itu tidak punya potensi. Nah, itu kan itu dianggap DPRA itu dianggap tidak punya potensi, dianggap bahwa mereka tidak paham tentang anggaran dan sebagainya, dan dianggap bahwa DPRA itu mengharapkan pokir dan sebagainya. Kan tidak serta-merta itu sebenarnya. Mereka hadir ke situ kan bagaimana membantu pemerintah mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, ya kan, untuk dibahas bersama untuk kepentingan pembangunan Aceh secara keseluruhan kan itu. Biarpun kemudian ada aspirasi sesuai dengan dapilnya mereka sendiri, tapi kemudian ini kan harus dibahas bersama. Ada aspirasi masyarakat yang harus disampaikan oleh Dewan, kan itu. Nah ini, ketika ini tidak berjalan, berarti kan ada persoalan di sini. Persoalannya ada permainan anggaran ini. Ada politik anggaran yang dimainkan oleh Pemda. Salah satunya kan bisa kita lihat adalah kasus Apendik. Nah, kasus Apendik itu kan secara keseluruhan tidak diketahui oleh anggota DPR. Ya pun tingkat pimpinannya tahu. Nah, berarti kan ada persoalan itu, persoalannya. Nah, ini kemudian perencanaan ini yang selanjutnya terlalu banyak dipolitisasi. Tidak transparan. Ya, tidak transparan sehingga banyak anggaran itu tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Kemudian dalam berbagai implementasi program termasuk tender dan sebagainya, kadang-kala tidak objektif. Nah, tidak objektif ini ya bisa saja ikut tender misalnya 60 orang atau 60 perusahaan. Kemudian yang lewat misalnya di urutan ke 30. Kan tidak logis. Sehingga terjadi terbengkalai proyeknya. Sehingga banyak sekali proyek-proyek tidak selesai. Kan itu juga mangkrak ya, proyek-proyek mangkrak. Banyak sekali persoalannya. Nah, itu di mana persoalannya? Persoalannya di birokrasi. Oke, berarti titiknya adalah di birokrasi. Kita terus mengemboskan reformasi di birokrasi. Yang dibangun oleh sekarang itu kan tingkat kedisiplinan, tapi apa yang harus dikerjakan kan tidak. Oke. Ada persoalan misalnya tunjangan prestasi. Di era pandemi ini kan tunjangan prestasi kan tetap diberikan, tetap jalan. Kalau kita lihat sebenarnya dari ring Februari lah sampai ke Juli ini, penyerapannya kan sangat rendah, kecil 8%. Ya kan? Tapi tunjangan prestasi mereka full dibayar. Padahal mereka tidak melakukan apapun. Anjing kurang loh. Anjing kurang loh. Berapa HP berapa puluh juta loh. Seharusnya ada indikator itu, indikator penilaian. Kalau misalnya kinerjanya tidak becus, kinerjanya di bawah normal, dikurangilah tunjangan prestasinya, jangan dibayar full. Nah, ini juga jadi persoalan, artinya bahwa pengelolaan birokrasi, pengelolaan tata kelola anggaran dan pembangunan
tidak diimbangi dengan birokrasi yang baik. Oh gitu. Jadi mereka tapi lagi fokus ke Aceh hebat nih. Aceh ini kan bagi gimana? Aceh ini kan sibuk dengan slogan kan, tidak pernah berhenti mereka dengan lagi slogan. Fokus itu. Jadi saya dengar kerja demi Aceh hebat. Udah 3 kita punya Aceh hebat. Kapal. Ya kan? Kita udah punya 3 Aceh hebat ini. Jadi apa yang dimaksud mereka Aceh hebat udah tercapai apa belum? Udah berapa persen? Kalau bicara Aceh hebat ini ketika diisbatkan Aceh sebagai daerah miskin, berarti ya hebatlah kita. Program-program yang dicetuskan untuk pengentasan kemiskinan gagal total. Jadi tidak ada hasil apapun. Oke lah hari ini dengan berdalih COVID, tapi sebelumnya tahun 2019 kan sama juga, malah ada silvanya kan itu. Berarti kan ada persoalan. Persoalannya saya juga masih melihat di tata kelola, ditambah lagi pemerintahan kita, penguasa kita yang kemudian tidak berpikir apa, seharusnya dia berpikir bahwa dia adalah seorang penguasa yang punya kebijakan, ya kan itu betul. Apalagi dengan kondisi Aceh yang hari ini krisis diakibatkan oleh pandemi, seharusnya dia punya rasa kemanusiaan yang tinggi, ya kan, untuk mengatasinya. Salah satunya adalah mengatasi masyarakatnya yang hari ini terlunta-lunta hidupnya antara ada dan tidak ada. Seperti hari ini menganggap bahwa masih adakah pemimpin kita? Sepertinya tidak ada lagi. Ada dia pada saat dia buat peraturan, tapi setelah peraturan evaluasinya dan sebagainya, misalnya dalam penanganan COVID tidak ada. Imbas dari peraturan dia, pemberlakuan pembatasan sosial, pembatasan mikro, seharusnya kan ada suntikan ekonomi di situ, ada suplai amunisi di situ, ya. Suplainya misalnya realisasi anggaran di UMKM misalnya, kemudian di sektor kesehatannya, kemudian di sektor masyarakat rentannya, itu kan jelas dijabarkan oleh Kementerian Dalam Negeri peruntukan dampak dari pandemi itu. Tapi kemudian nyatanya kan tidak ada. Hari ini pembelakuan pembatasan mikro misalnya, jam 10 harus tutup. PPKM. Itu kan sebenarnya harus ada terobosan dari pemerintah. Apa kompensasinya? Karena kerugian pengusaha itu kerugian masyarakat juga, itu kan jadi masalah sebenarnya. Tapi kan tidak ada solusi. Kenapa tidak ada solusi? Karena penanganan COVID kita ya memang nggak jelas, ya kan? Baik itu komunikasi, koordinasi, penanganannya antar lintas sektor, sepertinya jalan sendiri-sendiri. Polisi jalan sendiri, Pemda jalan sendiri, kan? Ribut masing-masing. Itu jadi persoalan. Betul. Tapi gini, Bang Usman, kita misal kita hanya bisa seperti kita berdua, kita hanya bisa ngobrol, ya, kita sharing misalnya, ya, berbagi pendapat. Tapi apakah ada lembaga yang mengawasi itu, yang mengontrol birokrasi? Sekarang gini, rakyat nggak jalan, rakyat nggak gerak juga, nggak ada yang protes. Pemerintah begini hari ini, rakyat juga diam. Hanya misalnya, betul kan cukup juga dia, cuman 1-2 orang yang berkoar-koar. Dan itu tidak berefek kemarin, mereka tinggal tutup dia selesai. Sebenarnya itu kan kembali kepada, itu gimana tuh? Kembali kepada etika moral kita, apalagi kita kan dengan daerah syariat Islam seharusnya kan punya nilai-nilai moral yang tinggi, ya, punya nilai moral tinggi, kemudian punya etika, punya akhlak dan sebagainya. Tapi kemudian itu tidak diimplementasikan, tidak ditunjukkan oleh pemerintah, ya, tidak ditunjukkan oleh penguasa. Saya melihat bahwa keprihatinan masyarakat ini, sehingga masyarakat itu ya tahu kan sendiri dengan slogan orang Aceh, puhum nyoka puhum sangat susah, menyokahum kagak susah. Artinya apa? Ketika masyarakat sudah mengisbatkan bahwa ini sudah milik Allah, biarlah Allah yang menghukum, itu sudah bahaya kita. Maka kita sangat penting, ya, penting sekali agar masyarakat ini harus peduli. Siap. Biarpun kelompok paling kecil, ya, nggak ada persoalan. Yang penting kita tetap
mensuarakan, untuk mengkritisi berbagai kebijakan. Dalam arti kita mengkritisi ini bukan benci secara pribadi, tapi adalah mendorong mereka itu memang benar-benar berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat, sesuai dengan apa yang mereka janjikan dalam pada saat pilkada, pada saat pileg dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya, jadi harapannya adalah sebenarnya banyak sekali masyarakat yang mensuarakan, ya, artinya dia bersuara, tapi kemudian suara mereka itu kan corongnya itu ada di legislatif. Oke. Nah, corong mereka itu ada di legislatif. Peran legislatif itu harus didorong oleh kita. 3 kewenangan itu memang harus dilakukan oleh legislatif. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai kekuatan sipil, karena salah satu kekuatan politik itu kan di kekuatan sipil. Betul. Untuk dorong itu. Jadi kewenangan fungsi yang ada di legislatif itu agar benar-benar digunakan dengan baik. Jadi ketika misalnya pemerintah ada kesalahan, ya diingatin oleh mereka. Persoalannya apakah DPRA itu tidak ada? Kalau menurut saya ada. Biarpun kemudian tidak secara mayoritas. Karena kita bisa lihat kemampuan SDM di DPR kan sangat dinamis dia. Nah, kemudian juga kepentingan politik juga dinamis. Tapi adalah beberapa orang yang kemudian dia bisa bersuara yang kemudian dia juga bisa merangkul kawan-kawan yang lain yang kemudian dengan satu tujuan untuk bersuara, untuk mendorong agar pemerintah itu memang benar-benar lurus dia. Oke. Nah, kita bisa mengapresiasi misalnya ketika DPRA itu menolak pertanggungjawaban gubernur. Salah satunya adalah terkait dengan dana refocusing misalnya kan. Ya kita apresiasi itulah. Artinya biarpun kemudian ada juga persoalan lain yang menyebabkan kita jengkel, misalnya interpelasi. Hanya sebagai deal politik kemudian dianggap bahwa itu ada tujuan lain, ada pokir dan sebagainya. Tapi kemudian ada hal yang patut kita apresiasi, ya kita apresiasi. Tapi sengap Hadino. Saya melihat DPRA itu secara itu masih bekerja dia. Masih bekerja. Karena apa? Menolak pertanggungjawaban pemerintah itu kan harus ada dibuktikan, bukti-bukti dokumen yang kemudian bukti dokumen itu untuk menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan benar. Dan sampai hari ini kan tetap berjalan itu. Oke, jadi memang tinggal DPRA sedikit ya untuk mengawal. Sebenarnya kalau DPRA itu mau lebih dalam lagi, dia bisa buat mosi tidak percaya kepada pemerintah dengan kondisi kita seperti ini. Oke, mosi tidak percaya. Kenapa? 3 tahun berturut-turut di Aceh ini dinobatkan sebagai daerah miskin. Artinya pemerintah tidak melakukan apapun. Oke, jadi yang terakhir, Bang Usman, bukan terakhir sih, sebenarnya gini, Bang Usman. Dari ini kita dengar ya, dari kita melihat. Apakah ini terjadi semua karena mereka sedang mengumpulkan dana untuk 2024? Pilkada itu kan masih sangat jauh. Pemerintahan setahun lagi, Bang. Nah, pemerintahan itu kan setahun lagi. Ya. Peluang-peluang itu ya tetap kita tidak bisa juga menjustifikasi, ya kan? Ya. Menjustifikasi sesuatu itu harus dibuktikan dengan data, ya kan? Betul. Asumsi pun kadang-kadang juga tidak baik, ya. Nah, kalau menurut saya, kalau mereka dalam setahun itu benar-benar menjalankan, ya, apa yang kita citakan dalam amanat Aceh Hebat itu, ya, kalaupun mereka ada fee-nya di situ, ya tidak ada persoalan. Tapi yang penting ini totalitas mereka untuk mengimplementasikan dan menjalankan program-program sesuai dengan yang sudah dicetuskan dan anggaran yang sudah ditetapkan, ya, dan itu kepentingan masyarakat Aceh, kan tidak persoalan. Tapi ini kan tidak dijalankan. Artinya dengan jalan yang lurus. Maknanya dengan jalan lurus yang akan melakukan indikasi korupsi dan sebagainya. Kalau korupsi ya silakan masuk kan.
Nah, itu maknanya. Oke. Ya kan? Oke. Karena memang kan gimana ya? Saya melihatnya karena 2023 udah off semua, udah PJ semua nih, Bang. Ya kan? Mereka ada waktu 1 tahun lagi. Mereka akan memaksimalkan tenaga dan kemampuan mereka. Cuma 2, kalau bukan untuk dia, untuk rakyat. Harapannya kan untuk rakyat, ya. Harapannya untuk rakyat. Tapi dengan kondisi politik kita, ya, dengan sedikitnya di pengawasannya lemah. Pengawasan lemah itu tidak hanya dari DPRA, juga dari masyarakat. Ini bisa jadi bisa saja terjadi penyimpangan yang lebih besar. Malah saya melihat kalau kondisinya hari ini penyerapannya masih sangat lemah, bisa saja silpanya semakin tinggi. Silpa ya. Apalagi mata anggaran apendik itu kan dibatalkan. Biarpun kemudian ada persoalan-persoalan lain, itu kan menjadi tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab kan itu. Tapi kemudian kalau ini pengawasan lemah di DPRA, kemudian di civil society pun juga lemah, ini bisa berabe kita. Artinya sia-sia dengan anggaran yang besar, kemudian pembangunan Aceh tidak ada dampak apapun. Yang rugi siapa? Bukan kitanya, tapi anak-anak kita nanti ke depan. Kalau kita ini kan berapa tahun lagi ya. Tapi kalau anak-anak kita yang merasakan nanti bagaimana sebenarnya Aceh 10 tahun ke depan atau Aceh 30 tahun ke depan dengan kondisi kita seperti ini. Hari ini ya. Apalagi di tahun 2027 itu kan anggarannya tidak ada lagi Oksus. Ketika Oksus tidak lagi, mau kemana Aceh? Ya kan, dengan ada Oksus yang begini. Ya kan? Seharusnya ini harus dipikirkan oleh pemerintah, oleh kita semua, tidak hanya pemerintah, oleh kita semua, termasuk di dalamnya adalah akademisi. Ya. Akademisi kan juga harus berpikir bagaimana masa depan Aceh dengan konsep dan teori yang dia bangun sebenarnya. Nah, membangun Aceh itu kan tidak hanya dengan uang, tapi juga dari konsep dan gagasan. Dan hari ini gagasan dan konsep itu tidak jelas kita mau kemana sebenarnya. Pasca damai itu sebenarnya kita mau kemana? Kan tidak jelas. Arahnya ya? Arahnya. Seharusnya pasca damai itu ada sebuah blueprint ya yang dilahirkan. Yang dilahirkan yang kemudian setiap gubernur, ya, pergantian gubernur, dia harus konsisten blueprint ini diimplementasikan. Sehingga sasaran dan arah tujuan Aceh ke depan, Aceh baru lah. Aceh baru. Aceh baru. Bukan Aceh hebat. Ya, Aceh baru itu kan terimplementasi dengan dana OSUS. Apa yang disita-citakan oleh masyarakat Aceh, oleh para korban konflik, ya kan? Kan ini. Para pejuang-pejuang kita yang dulu ya. Pejuang-pejuang yang dulu. Ya. Karena uang Oksus itu bukan didapatkan dengan begitu saja, tapi melalui proses perjuangan yang panjang, dengan penuh dengan air mata. Darah juga. Darah. Nah, seharusnya kita ini. Atau jangan-jangan memang karena ketidakpedulian kita terhadap para syuhada, para anak yatim, para janda dan sebagainya, mungkin kita seperti ini. Itu juga bisa terjadi. Ya. Oke. Sebagai closing, Bang, solusi atau pendapat Bang Usman untuk pemerintah, untuk eksekutif, legislatif, sama masyarakat. Ya, jadi 3 elemen ini harus bersatu. Ya. Atas nama pembangunan, seharusnya legislatif dan eksekutif itu seiring. Bermitra dia. Harmonisasi. Bagaimana membangun Aceh ini menjadi baik. Bagaimana membangun masyarakat ini menjadi sejahtera. Dengan Oksus yang sisa Oksus berapa tahun lagi ini harus dimaksimalkan. Ya. Ketika kita bicara pemerintahan, itu tidak terlepas dari eksekutif dan legislatif. Kepentingan dan pembangunan Aceh itu lebih utama dari kepentingan politik. Kan itu? Baik itu kepentingan partai politik atau kepentingan para elit. Kalau ini tidak terjadi, jangan harap Aceh ini menjadi siap bersaing dengan daerah-daerah lain. Oke. Untuk masyarakat, kita harus ngapain nih? Mendukung pemerintah kalau pemerintah itu benar-benar mengimplementasikan berbagai program. Tapi ketika mereka menyimpang, kritiklah mereka.
Kritik lah, dengan cerdas ya, bukan dengan cacian maki. Dengan cerdas. Jadi terima kasih banyak Bang sudah mampir sudah ngobrol di Hababa Bali. Loh, yang penting baik, punya niat baik, juga bekerja dengan baik dan maksimal 1 tahun ke depan nih di masa untuk Panova dan tim. Untuk bisa maksimal lah untuk rakyat, habis-habisan lah untuk rakyat. Pada dasarnya orang menjadi baik ketika dia tidak baik karena ada godaan. Ya kan? Dan godaan kadang-kadang hanya elah. Betul. Jadi jangan tergoda lah. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Pikirin rakyat, pikirin tuh Aceh ke depan karena otsus kita juga tinggal beberapa tahun lagi. Maksimalkan dengan baik. Tapi Bang Usman termasuk orang yang sangat kuat mengkritik. Sudah ada ancaman atau belum? Belum ya? Alhamdulillah belum. Ya, alhamdulillah saya belum juga. Nggak sampai. Misalnya kita kritik dengan baik, Pak. Karena kita berkritik bukan menjustifikasi personal. Betul. Karena kemarin Bang saya juga belum. Berarti kita masih sangat demokrasi. Sangat demokrasi. Sangat demokrasi. Sangat demokrasi oleh hidung aku. Aneh peduli. Oke. Jadi sih Bang, ini closing terakhir. Saya seolah-olah kontra dengan pemerintah. Ini saya ingin mengajak pemerintah juga, kita ayo duduk sini. Kita diskusi, kita ngobrol. Sebenarnya saya kan Bang Usman juga kangen dengan Pak Nova ngobrol kan. Kita ingin tanya langsung, kenapa kok bisa kayak gini, Bang? Jadi sebenarnya rakyat tuh kangen. Muncullah ke publik. Jangan di atas kapal terus. Ngomong saya sekali di media. Ya, ngomong media. Twitter, beliau aktif di Twitter. Jadi saya ajak pemerintah juga untuk ngobrol di sini sama kita. Saya bukan kontra, tapi saya melihat kenyataan dan realita. Kita dari sudut pandang luar pemerintah. Kita tidak tahu dari dalam pemerintah. Mungkin mereka ada problem secara dari politik. Sudut pandang yang menyudutkan. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga kunjungi ke Facebooknya Usman Lamreng. Instagram ada, Bang? Usman Lamreng. Usman Lamreng. Di Twitter ya Usman Lamreng. Jadi semua sosmednya Usman Lamreng. Pak Novanya kalian. Oke, ya. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.